Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini ada sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Adalah masalah kastrasi. Pak Pendi, apakah kastrasi itu dilakukan hampir seluruh jenis kelapa sawit keluaran PPKS? Bahkan kalau saya kira balik lagi, kastrasi adalah sebuah proses pemotongan bunga jantan dan bunga betina dengan menggunakan metode tertentu untuk bisa mendapatkan, tujuan dasarnya adalah bagaimana kita mendapatkan BJR 3 kilo atau komedel 3 kilo. Dasarnya adalah awalnya itu. Kemudian apakah di semua BPKS misalnya 239 yang ngambi ataupun misalnya dampi ataupun menggunakan bibit sumber lain, mau Shine 1 2 3 4 atau Lonsum BL 1 sampai 7 atau Pekas Sriwijaya, apakah perlu kastrasi? Saya jawab adalah pasti The Brownlow akan jawab adalah perlunya kastrasi. Kenapa? Karena BJR-nya adalah bagaimana kita mendapatkan BJR 3 kilo. Pak Pendi, namun di beberapa tempat itu adalah kastrasi tidak perlu dilakukan karena memang BJR-nya sudah besar. BJR, berat janjang rata-rata. Balik lagi, para planter dan para petani semuanya. Ketika kita memiliki kelapa sawit adalah sudah dalam posisi berada di perawatan yang bagus, bibitnya bersertifikat. Namun kita harus melihat pada usia misalnya 11 bulan misalnya. Ini kalau memang dimulainya kastrasi misalnya pada 9 sampai 11 bulan, di mana kastrasi itu adalah bisa dilakukan ketika bunga pertama kali muncul, adalah udah kita ambil saja. Dengan tujuan dasar dari kastrasi ini adalah bagaimana menyalurkan unsur hara dan air yang diserap oleh tanaman kelapa sawit kita adalah untuk pertumbuhan batang dan secara vegetatif tanaman itu sendiri. Mereka memiliki bonggol yang besar sehingga akar juga akan semakin besar, akan semakin lebar penampang melintangnya. Di sisi lain juga akan sangat membantu perbaikan tanaman itu sendiri yang nantinya berujung pada BJR 3 kg. Nah, ketika kita memiliki usia 9 sampai 11 bulan ini sudah mulai keluar bunga, monggo saja kita hilangkan. Namun ada beberapa petani yang Pak Pendi, saya itu kok sayang sekali. Saya sampai 20 bulan tidak pernah kastrasi. Saya tanya, berapakah kemungkinan BJR yang kan? Buahnya gede-gede Pak Pendi. Karena balik lagi, BJR ini adalah sangat ditentukan oleh yang pertama bibitnya. Kalau sudah bersertifikat no comment. Hampir seluruhnya ketika sudah bersertifikat rata-rata memiliki potensi yang hanya 11-12 perbedaannya saja. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menanam di kelapa sawit, kita berada di kelas kesesuaian berapa. Ini yang harus penting. Ketika bahan organiknya terpenuhi, kemudian kelas kesesuaian faktor pembatasnya nggak ada, di mana kelas kesesuaiannya sangat bagus, maka mungkin saja kastrasi tidak dilakukan, BJR-nya besar-besar itu mungkin saja. Namun overall secara umum di Indonesia lebih bagus adalah dilakukan kastrasi demi sebuah kata vegetatif tanaman itu bagus dan BJR-nya adalah 3 kg. Sebagai contoh, beberapa tempat saja, jangankan untuk kelas swasta saja, di kelas miliknya petani mandiri, di perusahaan swasta saja terkadang awal mula BJR kadang-kadang tidak tembus 3 kg walaupun sudah sudah dikastrasi. Pertanyaannya adalah sudah dikastrasi nih, maka ada faktor lainnya yaitu adalah lahannya, kemudian pupuknya, kemudian perawatan lainnya. Ini perawatan lain adalah misalnya pembersihan piringannya, penggunaan herbisidanya, dan yang paling penting adalah tersedianya serangga penyerbukan. Ini serangga ini akan menentukan banget di beberapa literatur bahwa dengan adanya serangga penyerbuk akan menaikkan produksi kita menjadi 15% minimal. Artinya serangga penyerbuk itu LSD-Bius Cameronicus ini adalah bagaimana membantu kita untuk bisa mendapatkan ini. Sehingga kalau balik lagi ke kastrasi ya, 9 sampai 11 bulan selalu saya sampaikan, pada usia 16 bulan itu adalah bunga betina sikat habis, jantannya biarkan. Supaya jantannya adalah untuk memberikan polen untuk merangsang serangga penyerbuk ini tetap ada di tanaman kita. Itu. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, apakah
bibit PPKS itu semuanya harus dikastrasi? Saya jawab ya adalah iya. Ketika kondisi tanah kita itu tidak mumpuni dan tidak berada pada kelas 1, serangga penyerbuknya ada tidak, pemupukannya seperti apa, perawatannya. Walau toh pada kondisi kelas 1, kemudian pupukannya bagus, dengan adanya kastrasi ini, ditambah dengan serangga yang bagus, maka kastrasi ini tetap akan sangat baik bagi tanaman kelapa sawit kita. Yang berujung terhadap panen perdana kalau bisa 3 kg. Kenapa 3 kg? Pernah saya jelaskan di video lainnya, bahwa ini adalah batas kritis, di mana ketika berat janjang rata-rata 3 kg, maka pabrik akan dengan sangat senang hati akan mengolah untuk menjadi produsen SCO untuk produksi CPO-nya. Namun di bawah 2 kg, di bawah 3 kg, faktor air berarti janjangan kita itu masih banyak airnya dibandingkan dengan minyaknya, atau tidak seimbang, biaya pengolahannya tidak seimbang dengan CPO atau minyak yang dihasilkan, sehingga di dalam dinas perkebunan pun akan disampaikan bahwa minimal BCR-nya adalah 3 kg. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Benang merahnya adalah apakah perlu dikastrasi? Selalu saya sampaikan kastrasi saja. Karena apapun yang terjadi, karena kastrasi ini dengan cara yang benar tanpa melukai pokok, maka akan mendukung vegetatif tanaman yang berujung terhadap BCR pasti akan lebih dari 3 kg atau lebih daripada 3 kg. Kalau tidak dikastrasi, maka BCR-nya jangan boro-boro ini, karena serapan unsur hara akan terbagi terhadap bunga-bunga yang nanti belum layak untuk kita tumbuhkan bunganya untuk bisa menjadi tandan buah segar dengan BCR 3 kg. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming